Lalu kita akan membahas dasar hukum penyelesaian kerugian negara. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Selanjutnya, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang tata cara tuntutan ganti kerugian negara atau daerah terhadap pegawai negeri, bukan bendahara atau pejabat lain. Terakhir, Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang tata cara penyelesaian ganti kerugian negara terhadap bendahara. Apa sih pengertian kerugian negara atau daerah? Yaitu kekurangan uang, suatu berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik dengan sengaja maupun lalai. Kita akan membahas lagi dasar hukum penyelesaian kerugian negara. Oke, kita ikuti kelanjutannya ya. Yang pertama ada unsur-unsur kerugian negara, yaitu kekurangan uang, surat berharga, dan barang. Yang kedua, nyata dan pasti jumlahnya. Yang ketiga, akibat dari perbuatan melawan hukum. Dan yang terakhir, dilakukan karena sengaja ataupun lalai. Tujuan penyelesaian kerugian negara atau daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, penjelasan pasal 59 ayat 1, penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang, serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri atau pejabat negara pada umumnya dan para pengelola keuangan pada khususnya. Maka dapat kita simpulkan bahwa tujuan penyelesaian kerugian negara atau daerah ada 3, meliputi 1. Mengembalikan kekayaan negara, 2. Meningkatkan disiplin, dan 3. Meningkatkan tanggung jawab. Prinsip umum penyelesaian kerugian negara. Prinsip umum penyelesaian kerugian negara adalah pemulihan kekayaan negara dengan segera melakukan penggantian kerugian negara. Penyelesaian piutang negara atau daerah yang timbul sebagai akibat hubungan keperdataan dapat dilakukan melalui perdamaian. Prioritas pengembalian adalah pengembalian atau pemulihan kerugian negara atau daerah. Opini tuntutan ganti rugi atau TGR. TGR merupakan perbuatan hukum keuangan negara yang dilakukan oleh pejabat berwenang untuk mengembalikan kerugian keuangan negara di luar peradilan. TGR yang ditetapkan menteri atau pimpinan lembaga atau BPK bukan merupakan sanksi atau hukuman, melainkan sebagai pengganti kerugian keuangan negara yang timbul akibat dari pengelolaan kerugian negara. Domain hukum penyelesaian kerugian negara dibagi menjadi 2. Yang pertama, hukum administrasi negara yang terdiri dari 4 ketentuan, dan hukum pidana yang terdiri dari 3 ketentuan.
Kerugian negara bukan bendahara atau tuntutan ganti rugi (TGR). Pengertian TGR adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan kerugian negara atau daerah. Subjek TGR adalah pejabat lain dan pegawai negeri bukan bendahara termasuk CPNS. Objek TGR berupa uang, surat berharga, dan barang. Proses TGR. Yang pertama, Kepala Satker membuat BAP. Apabila terbukti melawan hukum, sengaja maupun lalai, Kepala Satker mengupayakan penyelesaian secara damai melalui SKTJM dengan jatuh tempo maksimal 24 bulan. 2. Membuat laporan ke Kepala Kementerian atau lembaga disertai dokumen pendukungnya, tembusan kepada BPK. Yang ketiga, menata usahakan piutang TGR dan menyajikan dalam laporan keuangan. Yang keempat, BPK akan mengawasi penyelesaian TGR. Kerugian negara oleh bendahara atau tuntutan perbendaharaan (TP). Bendahara adalah setiap orang yang diberi tugas untuk dan atas nama negara menerima, menyimpan, dan membayar atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang negara atau daerah. Tuntutan perbendaharaan adalah proses penentuan pengembalian kekurangan perbendaharaan (comptable record) terhadap PNS selaku bendaharawan, uang atau barang yang karena kesalahan atau kelalaian langsung maupun tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi negara atas kepengurusan perbendaharaan negara yang dipercayakan kepadanya.